Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Nabi Sa'id Samawat bin Jundubin radhiyallahu anhu qala laqad kuntu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ulaman fakuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qawli illa anna huna rijalan hum asadu minni muttafaqun alaihi. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya. Kembali kita bersyukur kepada kita sampai masih pada bab menghormati ulama, orang tua dan orang yang punya keistimewaan. Di sini diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'furah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, teman-teman biar tahu ya, omongan yang beliau kan di hadis ini beliau masih kecil, biar kita tahu beliau ini radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat yang masih muda ketika hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi beliau itu sempat ikut perang berkali-kali dan salah satu yang pertamanya ya perang Uhud. Bila aja dan perang sampai setelah selesai dia tinggal di Basra. Sampai tinggal di Basra. Dipuji oleh Sayyidina Hasan al-Basri, Busiri. Diriwayatkan dari beliau sekitar 100 hadis. Sayyidina Sa'furah ini ketika Rasulullah SAW meninggal umurnya itu 20 tahunan. Umurnya 20 tahunan. Berarti saat Rasulullah itu masih 19 tahunan. Beliau bercerita gini, laqad kuntu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku di zaman hidupnya Rasulullah, di zaman hidupnya Rasulullah SAW, ulama, anak muda. Kuntu ahfadhu anhu, aku hafal banyak hadis dari Rasulullah SAW. Aku hafal beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Fama yamna'uni minal qawli, tidak ada yang mencegah aku ngomong yang mereka hadis illa anna hauna, kecuali di situ rijalan, ada rijal itu artinya laki-laki. Maksudnya di sini orang tua. Hum asad minni, yang mereka lebih tua. Jadi memang ini hadis dari sini ini dan nasihat ambil ulama hadis itu dalam menyampaikan hadis. Mereka itu kalau sudah ada di satu kota, satu tempat, ada yang lebih alim, lebih ahli dalam hadis, dan ada kelebihan yang lain seperti lebih tua, lebih adil. Itu mereka yang lainnya nggak mau untuk dibahas, nggak mau untuk ngomong. Karena ketika ada yang lebih kuat, mereka saja ini khusus di ilmu hadis. Dari yang lain. Jadi biasanya ketika menyampaikan ilmu hadis itu punya nilai. Sangatnya berbeda dari cara dengan ilmu yang lain. Dia mengejar kedekatannya. Misalnya contoh ada 2 orang, saya sama Haji dengar dari Ustaz ini. Yang dengar saya duluan, dia nomor 2. Nah, saya udah dengar, udah lama, saya udah nyampaikan, beliau baru dengar. Itu tetap lebih afdal yang pertama kali mendengar.
sanadnya lebih tinggi. Saya sampai merawi hadis 3 orang, ada orang lagi sampai merawi hadis 5 orang. Yang lebih tinggi lebih diutamakan. Karena semakin pendek tingkatan hadisnya, berarti semakin ali, semakin tinggi hadisnya. Dan juga hadis ali itu kelebihannya, ya walaupun tidak selalu kelebihannya, biasanya lebih terjaga kesahihannya. Orang yang sudah lewat bertangan-tangan, ya beberapa orang, itu kemungkinan berubahnya lebih besar daripada yang lewat hanya sedikit orang. Begitu beliau mengajarkan, saya hafal hadis dari Rasulullah SAW. Itu hafal hadis. Tapi beliau nggak mengajarkan hadis. Makanya cuma dari beliau 100 hadis saja. Padahal beliau ini kurang lebih lama hidup sama Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk anak-anak muda yang hafalannya kuat. Beliau meninggal beda sedikit sama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi nggak banyak menyampaikan. Kenapa? Nah, beliau pakai kaidah itu. Ketika ada yang lebih alim, yang lebih tua, kita akan menyampaikan hadis. Nah, itu digarisbawahi. Kalau ilmu hadis dan kalau hadis yang disampaikan sama. Kalau beliau punya hadis yang orang-orang tua nggak punya, wajib disampaikan. Tidak ada alasan. Saya lebih muda, biar yang tua aja, nggak bisa. Ini mereka ini sahabat sudah tahu kalau umurnya apa saja yang disampaikan. Kan betul kan? Kalau misalnya yang muda punya ilmu yang tidak dimiliki sama yang lain, yang muda dirahasiakan. Hadisnya misalnya yang tua hafal hadis 50, yang muda hafal hadis 10 aja. Tapi yang 10 ini beda dari yang 50. Kalau nggak disampaikan berarti yang tersebar cuma 50 hadis saja. Ada harusnya kan 60. Ada 10 tambahan dari yang muda. Nah, kalau kayak gitu wajib disampaikan, nggak boleh tidak. Kalau ilmu-ilmu yang lain berbeda. Ada berkilat di berbagai pulau para ilmu ta'awih bin Makhdul mutaakhir. Kalau ilmu yang lain tidak ada larangan sama sekali menyampaikan. Bahkan ilmu Makhdul ada yang lebih afdal dan lebih rendah menyampaikan. Tidak ada masalah. Ada masalah. Walaupun ibarat kata ada yang lebih alim ini juga mengajar, tidak ada masalah. Memang karena tujuannya itu mengajarkan, menyebarkan. Dan orang itu subhanallah ya, lisannya itu berbeda-beda. Walaupun ada orang alim macam apa, kadang-kadang lisannya nggak cocok sama beberapa orang tertentu. Ya ada orang yang suka ngomong gayanya maunya gaya santai, ada yang gayanya tegang serius. Kan lidahnya beda-beda, gaya ngomongnya beda-beda. Ini maksudnya sama omongan yang santai, ini maksudnya sama omongan yang tegak. Nah, yang seperti itu memang betul lidahnya orang dalam menyampaikan ilmu berbeda-beda. Bahkan Imam Haddad ketika jelaskan marah kita, masalah kita. Kalau kata beliau, kalau ada orang ngomong, buat apa lagi ngarang kita? Kan sudah banyak kitab-kitab zaman dahulu, cukup. Apa yang lagi nambahin kita? Kata beliau, benar omongan sudah ada kitab zaman dahulunya, benar. Sudah cukup benar. Gak usah kitab, biar Al-Quran hadisnya sudah cukup. Itu nggak ada yang kurang. Itu omongan itu benar atau tidak? Tetapi kurangnya satu, kitab itu ditujukan untuk memahamkan orang. Dan setiap zaman gaya ngomongnya beda-beda. Dan setiap ilmu itu Allah mengilhami setiap ulama dengan cara, dengan karunia yang berbeda dibanding ulama yang lain. Sehingga ada orang juga yang menyampaikan dengan gayanya mereka. Ya sampai kalau baca kitab atau buku yang gaya tulisan orang tahun tahun sekarang ini muasir tahun 2020, 2020-an, 2000 ke atas. Itu baca kitabnya lebih enak karena bahasanya kayak bahasa kita. Jangan bahasa Arab dulu, coba bahasa Indonesia mungkin ya. Kalau bahasa Arab sama-sama hafal mati kelihatannya beda. Tulisan sebut bahasa Indonesia. Sampai yang baca tulisan yang sekarang sama yang baca tulisan dari 20 tahun lalu beda. Apalagi zaman 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, ini sebagian masih pakai. Kalau yang di 50 tahun ke atas, 50 tahunan itu
Bahkan tulisannya itu masih pakai tulisan dulu beda. Pakai TJ, ada C, cipta, ada TJ kan, tercipta kayak gitu. Bahkan cara penulisannya aja lah itu di bahasa kita loh Indonesia. Memang logatnya beda, cara ngomongnya beda. Makanya kata Imam Haddad, nggak ada masalah mengarang kitab walaupun sudah ada kitab yang lebih afdal. Tidak ada masalah. Karena setiap omongan, setiap kitab yang baru dikarang itu yang penting orangnya ikhlas ya. Itu orangnya tergantung orang masing-masing. Itu ada manfaatnya sesuai dengan ahli zamannya. Dan ahli zaman itu ketika marah, dia lebih condong ke hal yang waqi'i, hal yang terjadi di masanya dia. Ya orang ngajar tasawuf, contoh Imam Ghazali. Sampai kalau baca kitab Imam Ghazali ketika membahas tasawuf, itu Imam Ghazali sering membahas ulama, riya, ulama. Kalau membahas riya itu membahasnya ulama. Kalau membahas babnya kayak gitu ulama yang hafidul Quran. Kenapa? Memang saat itu banyak ulama dan orang-orang yang hafidul Quran, orang-orang yang hafal Quran sedang ditegur sama ahli tasawuf. Mereka itu lagi menjaga agar jangan sampai ada riyanya. Kalau zaman sekarang nggak perlu negur ulama tentang riya. Kenapa? Karena amalnya kurang nggak kayak zaman dahulu. Kalau dulu qiyamul banyak. Ini contohnya. Nasihat buat ulama zaman sekarang lebih cocok begini. Ulamanya istiqomah qiyamul lail, ulamanya yang banyak ngaji, dai-dainya banyak-banyak baca Al-Quran. Tapi ke situ, jangan bahas riya dulu karena mereka lebih kurang. Bukan amalnya sedikit sekarang ini. Kurangnya apa? Kita lihat aja naudzubillah. Penceramah walaupun bukan selalu ulama ya. Banyak orang-orang yang sibuk dengan berceramah tapi lupa amalnya dia. Kalau ditanya berapa kali seminggu hatam Al-Quran, berapa kali sebulan, kadang-kadang nggak hatam Al-Quran. Malam ceramah sampai tengah malam, subuhnya terlambat. Jadi nasihatnya bukan babriya, belum sampai mereka. Nasihatnya apa? Istiqomah. Itu yang kita dengarkan dari ulama-ulama kita yang soleh-soleh, guru-guru yang alim. Nasihatnya apa? Nah, kita nasihati ulama zaman itu maksudnya yang berceramah, orang-orang yang viral. Lain sama kayak guru-guru yang duduk di rumah, yang ngajar kita, yang ngurusin pesantren itu yang biasanya alim-alim semua. Kalau itu nggak usah ditanya, mereka istiqomah. Nah, yang sibuk-sibuk dengan ceramah dan acara, nasihatnya bukan itu. Kayak dulu Imam Ghazali nasihatnya mereka rata-rata yang ceramah itu alim-alim, ilmu. Tapi mereka perlu ditegur urusan hati dan dia. Sekarang beda lagi kayaknya. Padahal di kitab Imam Ghazali sudah cukup, tapi perlu karangan kita zaman sekarang. Apa nasihat buat ulama di akhir zaman? Apa nasihatnya? Yang istiqomah, dibuka Al-Quran dibaca. Jangan hanya nyuruh orang tapi dirinya mengamalkan. Lebih ke arah sini nasihatnya. Jangan ikut-ikutan urusan dunia, jangan ikut-ikutan politik, jangan ikut-ikutan ini. Berpolitik itu tidak ada masalah, tapi yang masalah itu politik itu artinya kan kita pakai sistem untuk meraih sesuatu. Itu politik, tidak ada masalah. Yang masalah itu cari pangkat dengan politik praktis, cari dunia dengan politik, itu loh masalahnya. Kalau biar semua kita ustaz ngajar murid itu ya pakai politik, bahasa kasarnya gitu. Karena pakai sistem, pakai aturan. Nah kalau politik-politik dunia yang ada, itu yang dimaksud dengan politik. Nah seperti itu, ulama itu memiliki bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Di sini Sayyidina Samurah tunjukkan beliau tapi urusan hadis saja. Beliau masih muda, yang lebih tua duluan yang banyak hadis. Tapi kalau ilmu yang lain, menjelaskan sampai syarah kita, saya mau kenalan, ini hanya ilmu hadis. Kalau ilmu yang lain tidak seperti ini. Ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang ada orang yang ngajar, kenapa itu ngajar? Orang beliau sudah tua. Yang penting dia muda ini benar-benar alim dan paham. Tidak ada masalah. Karena semua ilmu itu selain hadis itu tidak ada masalah. Disampaikan orang-orang yang mafdul. Tidak ada masalah orang yang dikalahkan keagungannya. Yang sedang ada yang lebih alim, lebih hebat. Ini yang lebih rendah menyampaikan, tidak apa-apa. Tidak harus yang paling tinggi yang menyampaikan. Dan ini juga sering terjadi. Kadang-kadang kayak contoh di masjid ada acara maulid, ada acara
Hadis terakhir di bab ini dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akrama syabun shaykhan bisiddihi illa ayyallahu lahu man yukrimuhu 'inda siddihi." Rawahu Sayyidina Anas menyampaikan sabda Rasulullah SAW, "Ma akrama syabun," tidaklah memuliakan seorang pemuda, syaikhan, kepada orang tua. Syaikh itu orang yang umur 50 tahun. Aslinya kalau dari pemakaian umur, syaikh itu orang yang umur 50 tahun. Kadang-kadang dipakai istilah khusus orang yang mengajar, orang yang alim, diberi istilah syekh. Kenapa? Karena saking banyaknya ilmunya seakan-akan dia sudah tua. Walaupun umurnya 25 tahun dipanggil syekh. Kenapa? Karena melihat ilmunya. Tapi yang di sini yang dimaksud syekh orang yang umurnya 50 tahun ke atas. Lisinihi, dia muliakan orang tua tersebut karena umurnya memang. Sinun ini jangan sampai salah arti. Dalam bahasa Arab sinun itu bisa diartikan gigi, bisa diartikan umur. Tapi kalau yang mengartikan memuliakan seorang tua di sini karena giginya, nggak nyambung hadisnya. Sinun di sini artinya umur. Di sini karena umurnya. Jadi dia memuliakannya benar karena dia orang tua. Pemuda tersebut dikasih karunia oleh Allah, illa ayyadallahu lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan bagi pemuda tersebut yang menghormati orang tua, mayyukrimu, orang yang memuliakan pemuda tersebut, inda siddihi, ketika dia sudah berusia. Jadi ada pemuda menghormati orang tua, nanti dibalas oleh Allah. Kalau udah tua, Allah akan ciptakan, Allah akan takdirkan pemuda-pemuda menghormati dia juga. Jadi kalau kita semua menghormati orang yang lebih tua, yang ditakdirkan juga nanti ada orang-orang yang menghormati dia. Tapi kalau kita kurang ajar, kita merendahkan, itu semua rata-rata seperti ini dibalas. Orang tidak akan menghormati dia lagi. Nah, di sini ada isyarat. Kan bahasanya, jika ada pemuda yang menghormati orang tua, nanti kalau tua Allah akan menciptakan orang-orang yang menghormati dia. Berarti ada tanda pemuda tersebut umurnya bakal sampai tua. Artinya bakal panjang umur, kan begitu bahasanya. Pemuda menghormati orang tua, nanti Allah akan takdirkan bakal dihormati juga ketika sudah tua. Berarti dia bakalan tua. Kata ulama di hadis ini ada isyarat bahwa menghormati orang yang lebih tua salah satu cara untuk panjang umur. Manfaatnya, berkahnya diberikan umur panjang. Dan kalau dia mau melihat orang-orang umurnya panjang siapa? Tandanya salah satunya lebih hormat kepada orang. Nah, di hadis ini pentingnya. Jadi kita itu menghormati orang tua selain dari pahala di akhirat, juga dapat karunia di dunia, bahkan dihormati juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita gimana maunya, yang mau dihormati orang tua, orang ketika tua, atau mau dikurang ajarin, atau mau direndahkan. Kalau pengen dihormati ya hormati. Ya begitu di agama Islam seperti itu. Yang suka dusta bakal didustai, yang suka menipu bakal ditipu, yang kurang ajar bakal dikurang ajari, dan seterusnya. Minim-minimnya di akhirat. Tapi kebanyakan dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang dosa itu urusan sama manusia, sering sekali dibalas di dunia. Dosa kalau urusan sama makhluk, sama manusia, sering kali dibalas di dunia. Ini adalah 12 hadis tentang bagaimana kita mengamalkan umat.
juga. Atau kita menemui orang yang tidak tua, tidak alim juga, tapi punya kelebihan. Entah itu akhlaknya bagus atau mungkin punya pangkat, hormati dalam batasan. Hormati, muliakan. Karena seperti yang sudah kita pelajari dalam beberapa pertemuan ini, mereka itu orang-orang yang disuruh diagunkan. Tetapi bagi orang tuanya, bagi orang yang alimnya, bagi orang yang punya kelebihan, tidak diperintahkan untuk menuntut. Itu bedanya. Kita hormati orang alim nggak usah ngomong, saya ustaz, hormati saya. Seperti itu. Itu perintahnya untuk menghormati, bukan minta dihormati. Nggak ada dari awal hadis yang kita pelajari, hai orang tua ngomong sama yang lebih muda, hormati saya. Hai orang alim ngomong sama yang kurang alim, agungkan muliakan saya. Nggak pernah ada. Bahkan sampai lihat ada riwayat-riwayat tentang contoh Rasulullah ketika datang ke majelis yang masalah duduk dan berdiri. Rasulullah sempat ngomong, kalau Rasulullah datang ke majelis duduk dimanapun dia sampai, beliau sampai. Dan beliau ngomong nggak usah bangun, nggak usah berdiri kedatangan saya. Tapi beliau pun dikatakan oleh Imam Ghazali juga pernah bangun. Jadi di satu keadaan duduk, di satu keadaan malah bangun. Nah itu diisyaratkan kata beliau, berdiri ataupun tidak sebetulnya nggak ada yang wajib. Cuma kita jangan minta orang berdiri menghormati, tapi kita bangun berdiri menghormati orang. Yang bahaya itu yang nggak bagus itu kebalik. Ada orang datang mau berdiri, kenapa? Ada bagus. Rasulullah bilang nggak usah hormat, berdiri duduk aja. Tapi kira sini kan nggak ada orang bangun, kenapa nggak ada yang berdiri menghormati saya? Nah ini malah membalik hadisnya Rasulullah SAW. Itu lihat itu, pendidikan Rasulullah itu kayak gitu. Apa yang wajib bagi kita kerjakan, tapi jangan seperti itu dalam bersosial kayak gitu. Itu paling nyaman. Bahkan seandainya kita jadi ulama, jadi orang tua, jadi tokoh masyarakat, kalau kita nggak menuntut itu lebih enak. Kita ketika berharap orang harus hormat, harus tunduk, kita hanya nambahin masalah kita. Gak semua orang bisa hormat, apalagi kayak akhir zaman yang mana akhlak didikannya sekarang kurang, kayak terlalu. Terus kita masih mengejar penghormatan dari orang, kita yang capek. Karena kebanyakan orang lalai. Kita hanya buang-buang waktu untuk sakit hati, bahasanya begitu. Hanya untuk cari muka, hanya untuk cari penghormatan. Memang wajar. Salah satu dari murid nasihat dulu, dia bilang ngomong begitu. Sekarang yang paling bermanfaat di akhir zaman adalah taqwa itu melupakan daripada hak. Maksudnya nggak menuntut hak kita. Ada orang yang kurang ajar, mulutnya nggak bagus, mulutnya tajam ngomong, dan lupakan, dilupakan. Ada orang nggak sopan, nggak menghormati, lupa, dan sudah paling nyaman begitu. Jadi buang ingatan jeleknya, buang pelaku. Kitanya tenang. Ada orang ngeselin kita, ini jangan disimpan di kepala kita, hanya bikin pusing saja. Soalnya nggak ada habisnya, tiap hari ketemu orang kayak gini nanti. Jangan orang lain, kadang-kadang di rumah adanya kayak gitu. Jadi kita nggak usah buat kliennya yang sudah nyampe dari dekat. Nah, itu adalah bab ke-44 dari bab dan bab mengaturkan orang-orang salah. Sekarang masuk bab selanjutnya, bab ziarah di ahli bait. Bab istimewaan ziarah. Ziarah itu artinya mendatangi. Ini ziarah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu ziarah. Kalau kita kan istilah kita ziarah kan berarti ke kuburan. Kalau dalam bahasa Arab ziarah itu mampir, datangi. Jadi mau yang hidup mau yang mati namanya ziarah. Makanya kalau orang paham ketemu ngobrol sama orang Arab, ya Allah kita ziarah. Ziarah kemana ini? Siapa ini? Sudah tahu orangnya masih hidup. Kapan ziarah kita? Ini mampir itu ya ziarah.
didatangi oleh orang-orang yang soleh, wa du'a minhum, dan doa dari mereka, wa ziyaratil mawadhi'il fadilah, dan mendatangi tempat-tempat mulia. Ini bab ini jelaskan kita tentang perlunya hadis-hadis dalil mendatangi orang soleh, duduk bareng, ngobrol sama mereka, berteman dan cinta. Dan juga bab anjuran kita disuruh minta untuk didatangi orang-orang. Makanya tolak ziaratihi, meminta diziarahi oleh mereka. Nanti di depan ada hadis yang Rasulullah diminta datang mampir ke rumah beberapa sahabat. Karena datangnya mereka itu bawa keberkahan dan keberkahan. Ilmu itu bawa berkah. Ketika ada orang alim mampir ke rumah, bawa berkah. Apalagi ditambahin dia orang soleh, orang bagus, ilmunya ada, amalnya banyak. Suruh minta. Dan juga terlihat penjelasan mendatangi tempat-tempat mulia. Seperti Mekah Madinah itu nggak usah ditanya. Ada lagi tempat mulia. Nanti kita akan bahas. Pertama-tama, kalau Allah Taala Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya hukban, ila qawlihi, sampai firman-Nya, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Ini panjang, ini ayat yang menceritakan berangkatnya Nabi Musa mendatangi Nabi Ibrahim. Berangkatnya Nabi Musa mendatangi Nabi Musa, Nabi disuruh mendatangi Nabi yang lain. Bahkan Nabi Musa itu lebih afdal dari Nabi Khidir. Dari segi tingkatan kenabiannya, Musa adalah Nabi dan Rasul. Nabi Musa itu dakwah, dan Nabi Musa itu dia bandingnya 25 saja, itu termasuk ulul azmi. Jadi ada Nabi banyak, ada Nabi yang dan Rasul yang banyak kita ketahui 25 itu lebih afdal daripada semua 25 itu. Dan Nabi Musa di antara 25 dia termasuk 5 besar bahasa kita kayak gitu. Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama Nabi Ayub, Nabi Nuh, sama Nabi Nuh. Karena yang ujiannya berat. Ini Nabi Nuh itu kenapa mulia dibanding Rasul yang ini? Yang mulia ini karena ujian di dakwahnya berat sekali. Dan Nabi Nuh itu ya Nabi awal, bukan Nabi pertama Nabi Adam. Nabi awalnya benar-benar dakwah kepada kaum. Kalau Nabi Adam masih sisanya keluarga, ada anak-anaknya sendiri. Ini di antara 25 Nabi Musa itu lebih. Tapi bayangkan disuruh datang kepada mafdul, Nabi yang keafdalannya di bawah Nabi Musa, bahasanya begitu. Mafdul itu kalah utama. Itu nasihat. Kita tuh ziarah orang soleh, bukan karena kita nggak soleh datang ke orang soleh, bukan. Ziarah orang alim bukan karena kita nggak alim datang ke orang alim, bukan. Tetapi karena dalam mendatangi mereka ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Walaupun alimnya sama, walaupun dia alimnya di bawah kita misalnya, dalam niat hatam al-Quran 30 juz, hatam 100.000 hadis. Ada orang hafal Al-Quran 15 juz, hafalnya cuma 1000 hadis. Alim juga. Itu kita disuruh datang sama mereka secara terang. Walaupun ibarat kata ilmu kita lebih tinggi, lebih banyak. Karena ziarah orang alim itu yang melihat ilmunya. Ziarah orang soleh itu nggak melihat orangnya saja perbandingan sama kita, tapi melihat kelebihan. Kita disuruh datang ini. Datang orang soleh. Mau yang masih hidup atau sudah meninggal datang. Nah kalau orang-orang yang sudah meninggal namanya ziarah
mirip ziarah itu aja. Dalam istilah bahasa Arab itu kalau datangi yang meninggal ziarah itu ada kuburnya. Kalau yang masih hidup hanya lakukan ziarah. Jadi ini dilakukan sama ulama-ulama sampai zaman sekarang. Datangi orang alim, datangi orang soleh, kemana-mana datangi orang alim. Alhamdulillah di Banjar ini juga ada kayak gitu. Sampai di ziarah, bahkan sampai yang sudah meninggal juga ada ziarah-ziarah. Cuma perlu diperhatikan adabnya. Ziarah itu bagus, pahalanya besar. Perhatikan adab. Adab gimana? Pertama-tama masalah halal haram. Kalau orangnya perempuan mendatangi orang alim, jaga auratnya, nggak perlu ketemu berduaan sama orang alimnya, itu salah. Perempuan datangi guru ulama, bawa suaminya, atau rombongan perempuan datangi ulama, ulamanya ditemani sama istrinya. Itu cara seperti itu. Nggak boleh berduaan satu ruangan aja, nggak boleh. Ketemu sama ustaz, berduaan satu ruangan. Ruangan yang tertutup, yang berpisah, haram. Laki-laki berduaan saja sama perempuan yang bukan mahram. Di satu ruangan haram. Dan gak ada alasan mendatangi orang alim kayak gitu kan. Sering terjadi udah, mungkin banyak pentingnya. Sidin wali, datanglah walinya Allah berduaan aja. Walinya seorang di kamar, kayak masuk di kamar berdua. Haram. Dan kayak gini biasanya pasti bukan wali. Loh kok bisa? Iya sering terjadi kayak gini. Ujung-ujungnya tahu-tahunya ada masalah di penjara, dengan pencabulan, di negeri ini. Gak ada jadi ya. Wali mau melanggar hukum syariat kedua perempuan itu apa? Karena wali itu orang yang mau melanggar hukum. Jadi perhatikan itu. Ketika orang mendatangi wali, perhatikan halal haramnya. Entah halal haram di tempat orang soleh tadi, maka orang soleh nggak mungkin mau. Kalau kita melakukan maksiat, dia pergi. Dia malah nyuruh kita pulang, bisa jadi dimarahi kalau alim juga. Dan juga perhatikan haram di perjalanannya. Mau mendatangi wali, perjalanannya beratur, hanya mengikuti rumah sini baru pakai baju rapi. Ini macam apa ziarah bagaimana? Mau mendatangi orang alim soleh, di perjalanannya alhamdulillah nggak jaga dari halal dan haram, ngomong, riba dan sebagainya. Ya nggak akan dapat barokah. Datangi aulia, bagus loh, kita ada bagus sudah banyak. Cuman ada badannya diperhatikan, khususnya bagi para wanita ya. Wanita itu syariat tidak menganjurkan pergi keluar kota tanpa ditemani mahram. Sebagian besar mengharamkan perempuan keluar dari kota ya, kalau kota jarak jauh, kalau keluar dekat dari cerita, keluar kota jarak jauh, itu nggak boleh tanpa mahram. Ini yang sebagian besar hukumnya haram. Kayak ibu rombongan ziarah kan banyak tuh. Gimana hukumnya? Kalau tidak ada mahramnya, masing-masing ya, bukan semuanya, Pak. Bukan satu orang ada mahram sebis aman, enggak. Ini ibu-ibu A, B, C ada 30 orang, satu bawa suami, yang lain 29, yang satu aja yang selamat, yang 29 nya belum haram. Keluar dari kota mesti bawa mahram. Mahram itu ya suami, orang tua, saudara, anak. Kalau nggak gitu gimana? Fikih Syafi'i ya, saya ngomong fikih Syafi'i. Paling kuatnya haram. Mau berziarah sama saja. Mau berziarah mau apapun juga. Haji aja nggak wajib kalau nggak ada mahram. Dulu itu mau haji mau umroh wajib bawa mahram. Nggak ada umroh itu perempuan bukan rombongan umroh seorangan, 2 orang nggak ada. Sekarang aja rombongan umroh tuh bisa perempuan berangkat tanpa mahram. Baru sekarang. Dulu nggak bisa. Nggak dikeluarkan bisa. Dulu nggak bisa. Nah ini penting, ini hukum dasar. Ini hukum dasar ya. Ada perbedaan pendapat. Ini saya sampaikan biar nggak bingung. Kadang-kadang kita kalau ziarah gimana? Hukum dasarnya yang paling kuat secara fikih. Tapi ada pendapat kedua. Selagi perempuan yang keluar rombongan dan rombongannya amanah, terjaga dari fitnah. Rombongannya itu 4 ke atas, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4 ke atas, nggak ada masalah. Ya, begitu ya, ini kan jelas kita tahu. Jadi kita nggak langsung mensalah-salahkan semua orang.
haram dikerjakan. Kan sayang ngejar sunnah, wajib hilang. Apalagi mungkin yang punya suami, punya tanggung jawab di rumah, belum mau ziarah baik. Jangan kok belum besok tahu di rumah. Oh ini ngelarang ziarah wali Allah. Tidak ada masalah. Berangkat tetap nganggur sama suami. Cuma ketika ziarah wali Allahnya tapi bukan dapat bakat, malah bisa-bisa dibenci sama orang tua kita. Itu seperti itu bisa sebagai seorang istri. Anak ziarah orang wali tanpa izin orang tua, bukan dapat pahala, bisa dapat dosa saja. Seperti itu. Jadi kita lihat diukur khususnya buat perempuan. Dan biasanya itu perlu diperhatikan. Sering kayak gitu. Memang benar aman aja biar di bis perempuan seberataan. Cuman yang masalah besar itu kadang-kadang semua perempuan supirnya laki-laki satu. Ini bahaya. Satu ustaz lagi, ustaznya satu laki-laki, sisanya perempuan semua. Ini sedikit ada fitnah kayak gitu. Satu, ustaznya akan berbicara dengan cara perempuan akhirnya. Dan biasanya kayak gini yang cocok, yang gayanya sesuai. Itu kurang baik, walaupun kita nggak bilang haram tadi ya, kurang baik. Karena ada dua pendapat. Yang pendapat paling kuat keluar kayak gini nih, tanpa diiringi makna cara Nabi Syafi'i haram. Tapi sekali lagi ya, jangan langsung menghukumi orang haram. Ini buat kita masing-masing. Tapi pendapat yang kedua boleh asal hukum. Nah itu dilihat. Ini biasanya dijelaskan sama ulama di bab haji, di bab-bab musafir seperti itu dijelaskan oleh mereka hukum musafir. Jadi bahkan perempuan itu nggak wajib haji. Termasuk dikatakan orang yang tidak istitoah, tidak mampu. Mau berangkat duit ada, segalanya ada, tapi pas mau berangkat tidak ada mahram yang menemani, nggak mampu berarti dia dikatakan haji belum mampu, belum wajib. Nah, ini nasihat tentang ziarah. Jadi insya Allah selesai kita akan bahas ayat keduanya.